Hari ini, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal terkait perkara sengketa pemilihan legislatif. Sidang hari ini akan memutus 155 perkara. Sidang putusan dismisal telah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan digelar selama 2 hari hingga esok. Putusan ini berdasar pada rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang telah digelar sebelumnya pada 15 hingga 20 Mei 2024. Majelis hakim memeriksa dan menelaah mana yang memenuhi syarat formil sehingga bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian dan mana yang tidak perlu dilanjutkan. Pembacaan putusan ini dilakukan berbarengan baik untuk pemohon calon legislatif secara perseorangan maupun pemohon atas nama partai politik. Demikian diputus dalam sesi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir adalah sidang pengucapan putusan atau ketetapan. Ada 155 hari ini diagendakan pengucapan putusan dan ketetapan, besok 52. Total 207 putusan yang akan diucapkan dalam sidang 2 hari ini. Putusan ini putusan dismisal ya. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, dari sidang ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Yunia Harsari langsung dari Gedung MK Jakarta. Yunia, selamat siang. Berapa perkara yang kemudian diputus untuk lanjutkan ke pembuktian? Selamat siang Anggi, untuk dipahami terlebih dahulu, yang pertama sidang hari ini beragendakan putusan dismisal yang artinya ini adalah hasil dari rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan mana perkara yang akan dilanjutkan atau disebut layak disidangkan ke tahap pembuktian dan mana yang harus gugur sampai di putusan hari ini saja. Nah, apa sebenarnya yang menjadi ketentuan untuk suatu perkara bisa dilanjutkan dalam sidang pembuktian, mana yang tidak? Tadi kami tanyakan kepada Jubir MK Fajar Laksono, disampaikan bahwa ketentuannya ada pada syarat formil. Nah, apa sebenarnya poin-poin yang masuk ke dalam syarat formil sehingga satu perkara ini bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian? Ini ada beberapa poin, Anggi. Yang pertama misalnya diajukan di luar tenggat waktu. Nah, untuk calon legislatif perseorangan yang mengajukan gugatan sengketa PHPU, ini tidak ada rekomendasi dari partai politik untuk mengajukan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian ada pemohon yang sudah dipanggil secara patut oleh mahkamah namun tidak hadir, entah dengan tidak ada alasan atau dengan alasan sudah mengajukan pembatalan gugatan seperti itu. Dan memang ini artinya belum masuk ke substansi pokok perkara. Jadi memang belum ada putusan yang kemudian memutuskan apakah satu partai politik bisa mendapatkan tambahan perolehan suara atau tidak. Itu masih masuk ke dalam substansi perkara dan belum akan diputuskan pada hari ini. Nah, berdasarkan tadi yang sudah kami pantau sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Anggi dan juga Naila, ini sudah ada lebih dari 20 perkara yang sudah dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan memang tidak banyak yang kemudian bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian seperti itu. Nah, dari setidaknya 20 perkara pertama yang disampaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi, ini yang kami catat, yang berhasil kami catat di sini, ini ada 5 perkara yang dimana pemohonnya ini ketika dipanggil secara patut tidak hadir begitu, lalu kemudian ada 3 perkara yang meminta pembatalan karena sudah diselesaikan begitu baik secara internal partai atau diselesaikan di luar Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ada 3 perkara yang bukan merupakan objek perkara MK untuk memutus perkara tersebut, lalu kemudian ada 2 perkara yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai. Yang kami catat di sini ada calon legislatif yang berasal dari Partai Golkar dan juga Partai Gerindra yang mereka mendaftarkan gugatan sengketa PHPU namun belum mendapatkan surat rekomendasi dari 2 partai
tempat di mana mereka kemudian mendaftar menjadi calon legislatif begitu. Nah, banyak juga dari 20 perkara pertama yang kami pantau ini, Anggi dan juga Naila, ini banyak yang permohonannya ini dianggap kabur begitu sehingga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sesuai tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa pembacaan putusan pada hari ini merupakan gabungan antara permohonan perseorangan dan juga permohonan partai. Nah, kalau dari partai kami mencatat ada beberapa partai politik yang di 20 perkara pertama ini sudah dibacakan putusannya begitu oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Salah satunya ini adalah Partai Nasdem di perkara 90, di mana Partai Nasdem ini merupakan salah satu partai di mana permohonannya ini bisa dilanjut sampai ke pembuktiannya ini untuk pembuktian perkara di Dapil Jabar 1. Dan ada satu lagi perkara, yakni perkara 229 yang sebenarnya ini adalah pemohon dari Partai Gerindra yang kemudian mencantumkan Partai Nasdem sebagai pihak terkait. Di sini disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa perolehan suara yang dipermasalahkan oleh pihak Partai Gerindra ini tidak diuraikan dengan jelas, tidak disandingkan secara jelas begitu, sehingga memang tidak dapat disimpulkan bahwa ada penggelembungan suara yang dilakukan atau yang dialamatkan sebelumnya oleh Partai Nasdem. Dan berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum Partai Nasdem, Husni Tamarin. Alhamdulillah dan terima kasih ke beberapa pihak. Untuk perkara 90 itu Jabar 1 kita lanjut ke pembuktian. Kemudian untuk Jabar 9 ya kita tadi sebagai pihak terkait eksepsi kita diterima dan tentunya permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra terhadap Jabar 9 ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Artinya perkara ini terhenti sampai di sini. Nah, dengan terhentinya perkara ini dalam ketetapan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tadi, maka tentunya sudah sangat besar harapan Jabar 9 Partai Nasdem mendapatkan 1 kursi untuk DPR RI. Ya, Anggi dan juga Naila, hari ini akan ada 155 perkara yang diputus, lalu kemudian besok akan ada 52, jadi total ada 207 perkara yang akan diputus, mana yang akan lanjut, mana yang akan terhenti sampai di putusan kali ini saja. Kita masih akan tunggu dari partai mana saja nanti yang perkaranya bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian, begitu juga bagi mereka yang mengajukan secara perseorangan. Demikian dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, saya kembalikan ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.